jangan sampai karya yang kita ciptakan diakui orang lain. Berarti ini album yang keberapa ya, Bang? Ke-6. Ke-6. Ya, album ini judulnya Karma Teja. Karma Teja, ya. Ya, terdiri dari 12 lagu. Dan sudah saya rilis sekitar 3 bulan yang lalu. Wow, speechless. Kadang-kadang kan kita sebagai orang awam kalau ngelihat orang main suling itu kesulitan mengatur nafas gitu. Lalu juga harus lihai dengan jemari-jemari. Nah, kira-kira untuk sedikit gitu ilmu kepada audiens Kim In Bali, teknik yang baik bermain suling supaya tidak kesulitan sebagai pemain suling sendiri, ada kesulitan mungkin untuk begitu? Ya, kalau yang dari pengalaman saya yang ikut workshop di sini, ada banyak orang yang sama sekali tidak mengenal musik ketika mereka ikut workshop di sini ya. Jadi belum mengenal bermain musik. Belum pernah main musik sama sekali. Belum pernah bermain suling sama sekali. Oke. Jadi ketika mereka diberikan suling, saya ajarkan itu 90% berhasil. Artinya itu membuktikan bahwa bermain suling itu tidak sulit-sulit amat sebenarnya. Dari yang benar-benar orang nggak bisa sampai bisa. Setidaknya saya ajarkan dia basicnya dulu kan, dasarnya dulu. Sebelum dia jadi expert. Dan untuk dia jadi expert tentunya itu harus sesuai dengan keinginan dia juga. Ya, ketekunan dia. Betul. Dia ingin lanjut atau tidak. Betul. Nah, dari yang pengalaman saya di sini, bule-bule yang sini bermain suling ya, turis-turisnya saya ajarkan sedikit saja. Dari 1 jam workshop itu mereka udah bisa biasanya. Setidaknya untuk dasar yang saya bilang ya. Kalau mau yang lanjut lagi mereka bisa pelajari itu di rumahnya masing-masing. Oke, jadi memang setidaknya bermain suling tidak sesulit itu. Iya, nggak sulit. Yang penting kita mengusaha kan. Iya. Gitu. Oke. Dari niup juga nggak sulit. Itu ada pengaturan nafas atau olah vokal nggak sih kita nyanyi? Karena itu kan berhubungan dengan mulut dan suling itu mulut dan tenggorokan ya? Atau gimana sih? Yang sebagai orang yang awam kita nggak tahu. Kalau sekedar niup aja, dari basic ya, dari dasar mereka cepat bisa. Nah, tapi yang bisa bilang tadi, kalau ke hal-hal yang lain yang lebih ahli ya tentu ada proses ya. Prosesnya 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih ya. Nah, itu mengalir sih sebenarnya. Nah, ketika Mbak tadi menanyakan teknik mainnya, ya tentu ada. Bagaimana kita bisa bermain suling tanpa putus, udaranya biar nggak terputus ya. Karena di Bali itu kita ada teknik main suling yang memang main suling tanpa stop. Jadi dia udaranya mengalir terus. Jadi ditarik di hidung, dikeluarkan di mulut itu secara bersamaan. Jadi nggak putus dia. Nah, itu nggak bisa saya ajarkan dalam 1 jam pertemuan itu. Nah, itu harus berkelanjutan. Terus dari segi teknik permainan jari-jari juga itu nggak bisa dalam sekali. Kalau untuk dasar aja bisa. Kalau untuk tiupan juga begitu. Tiupan gimana, permainan tiupan, permainan lidah kita dalam bagaimana, itu juga ada tekniknya. Menarik. Ya. Untuk Kim In Bali audience yang mau mencoba belajar gitu ya bersama Gusti Ja World Music di sini, bisa langsung ya. Daftarnya kemana kira-kira kalau ada yang mau ikutan workshopnya bersama? Bisa dilihat di IG saya, itu ada nomor teleponnya langsung, nomor telepon manajemen saja, jadi bisa dihubungi langsung di sana. Baik, jadi bisa langsung direct ke nomor telepon yang tercantum. Benar.
Oke, tadi yang sudah disampaikan oleh Brigus juga, kalau kita nggak punya sisi keoriginalan dari diri kita, kita akan terbawa arus dengan tren musik yang ada. Kalau untuk mencampurkan atau kita mendapatkan inspirasi seperti musiknya dari Gus Teja juga ada modern dan tradisional, it's fine ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita terlalu copycat atau menjiplak, jangan ya, karena ada copyright juga di zaman seperti sekarang. Gitu. Oke, kira-kira apa yang ingin Gus Teja sampaikan untuk Kimi in Bali Local Pride Support Lokal, supaya kita sebagai orang lokal khususnya di Bali bisa terus berkarya di musik? Apa ya? Ya, tetap semangat aja. Tetap semangat berkarya dan original. Nah, jadi kita sebagai orang Bali, kita harus gen orang Bali itulah berkarya seni. Ya, berkarya seni. Jadi kalau itu bisa kita lakukan, bisa continue ya, dan apalagi bisa berciri khas dari hasil karya kita itu berciri khas, saya yakin tuh kita bisa bisa. Pertanyaan terakhir, sekarang ini kan Bali lagi banyak sekali isu tentang diskriminasi nih, diskriminasi kepada turis lokal atau orang lokal gitu. Makanya tujuan dari Kimi in Bali juga dibuat untuk menjelaskan bahwa diskriminasi tersebut hanya isu belaka. Menurut pandangan seorang musisi lokal dari sudut pandangnya Brigus gitu ya, melihat diskriminasi tertentu yang banyak sekali sekarang, turis lokal ke Bali bilangnya Bali sudah berubah, orang-orang Bali ini juga sudah nggak seramah dulu, ada perubahan khususnya turis lokal dan turis internasional atau domestik dan luar itu selalu ada perbedaan gitu. Menurut sudut pandang dari Brigus seperti apa dan bisa menjelaskan kondisi Bali saat ini? Yang dari pengalaman saya bilang ya, boleh. Dari saya kira diskriminasi untuk turis domestik ya, saya kira yang saya lihat sih nggak ada ya, karena di sini pun kalau turis domestik ada ikut workshop saya. Banyak ada walaupun nggak sebanyak turis ya, saya bilang ya, walaupun tidak sebanyak turis mancanegara, tapi ada di sini dan itu mereka enjoy sekali, artinya kita juga sangat welcome dan mereka enjoy sekali. Nah, terkait Bali sudah berubah, ya memang Bali memang sudah berubah sekarang kan. Jadi dari kemacetan kita bisa lihat dari sana banyak akomodasi pariwisata seperti villa, hotel sudah menjamur. Itu akibat dari banyaknya turis yang datang ke Bali. Nah, parahnya lagi yang sekarang perubahan menurut saya itu adalah turis kesini bukan untuk liburan lagi, tapi turis ini untuk cari kerja juga. Jadi mereka rebutan sama kita sebagai orang lokal cari kerja, nah, gitu. Entah itu dia ada izin atau tidak, saya mohon maaf saya kurang tahu itu. Tetapi saya pikir orang Bali itu sangat welcome ya. Sepanjang orang yang kesini juga sopan sama orang Bali. Artinya mereka bisa, kalau orang bilang di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, ya itulah yang harus terjadi di Bali. Orang Bali itu bisa 10 kali lebih ramah pada orang yang ramah padanya. Artinya ketika orang luar datang ke Bali ramah, orang Bali bisa 10 kali lebih ramah. Artinya ramah yang saya maksud ini adalah mereka bisa menghargai seni dan budaya Bali, menghargai alam Bali. Mereka bisa melihat Bali itu bukan sebagai sumber uang yang harus mereka keruk, tapi Bali itu sebagai inspirasi mereka, sebagai sebuah pulau yang harus mereka jaga bersama gitu. Kalau itu yang terjadi, saya kira orang Bali itu 10 kali lebih ramah. Saya tiba-tiba merinding karena the island of God, semua orang juga tahu gitu ya. Baik, kalau begitu itu jadi diskriminasi apapun yang yang sekarang sedang beredar sudah dijelaskan oleh Brigus, tidak ada sebetulnya. Tapi memang kembali lagi di mana kita berada, kita juga harus
katakanlah sebagai tamu ketok pintu sopan datang gitu ya. Jangan kira itu berlaku nggak cuma di Bali, dimanapun. Betul. Ya. Baik, kalau begitu. Jadi sekali lagi yang merasa ingin ke Bali jangan takut akan diskriminasi apapun, khususnya teman-teman lokal, karena di sini Bali masih menjadi pulau yang tetap didambakan. Tapi ya satu itu dia harus tetap dijaga. Jangan hanya melihat dari sisi hingar-bingarnya saja, tapi juga dari alam budayanya, seperti salah satunya karya-karya yang ada di Bali lokal, seperti karya dari Gus Teja. Kalau begitu terima kasih banyak waktunya. Terima kasih, sama-sama. Beli Gus. Ya. Dan sukses untuk semuanya. Video ini karya-karyanya Gus lahir. Ya. Ini studio kecil, nggak besar, tapi cukup untuk saya. Ya. Untuk mastering semua berarti semua di sini gitu ya? Mixing, mastering, dari rekaman sampai mastering semua diambil di sini. Produksinya album yang baru ya. Iya. Produksinya maksudnya ada tim apa sebutannya kalau itu arranger? Oh ya. Jadi sendiri? Ketika rekaman saya yang operatornya. Nah, artinya saya rekam diri saya sendiri sebenarnya. Nah, terus ketika mixing dan mastering saya cari orang. Ya. Bagi-bagi rezeki lah ya. Iya. Jadi ada kapasitasnya masing-masing untuk memproduksi karya-karyanya ya. Iya, benar. Baik, kalau gitu sekali lagi matur suwun. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih untuk yang menyimak Yumi in Bali episode musik lokal. Kita mendukung musisi lokal khususnya yang sedang naik daun ya, seperti Gus Teja. Dan jangan lupa di follow, subscribe, listen to Kim FM Kim in Bali untuk mendukung para pekerja dan juga pengusaha lokal di Bali untuk lebih dikenal dan diapresiasi lagi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.